welcome to Bawaslu Talks by Bawaslu Kota Jakarta Barat. Yeay! Bersama aku, Lulu. Aku Yasma. So, kita ngapain girl hari ini? Enaknya ngapain ya? Actually kita hari ini tuh mau speak tentang demokrasi. Betul, jadi sebenarnya ini tuh episode perdana. Memang belum ada narasumbernya. Since Bawaslu Kota Jakarta Barat dikuasai oleh Gen Z, we're gonna talk about democracy, we're gonna talk about Bawaslu. Kita juga akan bicara tentang pengawasan pemilu dan mungkin isu-isu terhangat seputar Bawaslu dan demokrasi in a Gen Z way. In a Gen Z way ya. Iya kan, jadi tuh lebih hangat gitu. Biar ikrip gitu Iya, ya. akrab. Ikrip. Oke, ya Gen Z gitu. Ya, dan gimana ya? Pokoknya semuanya kita bahas secara casual, mostly opini, tapi nanti kita juga pasti bakal bahas sesuatu yang knowledgeable. Betul, dan sudut pandangnya tuh lebih dekat gitu. Dan Dengan kalian. Oke, Yosma. So, let's talk about Bawaslu first. Since kita tuh kerja di Bawaslu kan, banyak banget netizen yang bilang Bawaslu tuh non-pahapan, ngapain aja sih kalian nggak kerja ya? Sebenarnya guys, kita kerja ya, Yosma. Ya masa kita nggak kerja? Kita ngapain aja sih? Aduh, ngapain aja ya? Oke, biasanya kalau non-tahapan ini nih, kita tuh sebenarnya lebih fokus ke edukasi buat teman-teman, terutama pemilih muda. Betul. Buat mempersiapkan mereka, next ketika mereka udah bisa memilih, itu tuh mereka tahu tuh apa yang harus mereka lakukan. Bukan hanya sekedar formalitas ya, maksudnya kayak coblos-coblos aja, terus mana yang boleh dicoblos dan mana yang jadinya suratnya itu tuh tidak terhitung, itu tuh nggak cuma itu gitu. We will make sure they are aware of who will they choose gitu. Betul, dan juga kita tuh melakukan banyak apa ya, mungkin seperti kayak tindak pencegahan. Kita juga melaksanakan kemarin Coktas. Nah, bagi sahabat Bawaslu yang belum tahu Coktas tuh Dengerin apa? ya. So actually Coktas is not chocolate. Coktas is like apa ya? Dia tuh Our akronim. activity, Iya, it's one of our activity yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum juga, karena kan Bawaslu juga tidak bekerja sendiri. Jadi Coktas itu singkatannya adalah pencocokan dan penelitian data pemilih terbatas. Jadi kan ada data nih misalnya yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum gitu, whether maybe they already passed away atau meninggal tapi belum ada akta kematiannya, atau they just turned 17 which is mereka baru dapat Eligible. KTP ya, tapi belum lapor. Itu kita data ya, kita apa ya, mungkin klarifikasi nih, bener gak sih sudah mungkin ada yang passed away, terus nanti kita akan minta data seperti akta kematian, atau kita akan minta data-data lainnya seperti KTP. Dan nanti ketika menjelang 2029 which is the next election, Yes. mereka sudah terdaftar sebagai pemilih begitu. So we work guys. Yeah, and why is this important? Because kita tuh making sure gitu, every person have their rights to choose. Dan gak tiba-tiba ada ghost name gitu kan, yang mungkin sebenarnya udah pass away tapi namanya masih muncul ketika dipanggil, itu gak ada yang dateng dong. It's kind of scary. Dan tadi seperti yang Yosma udah jelasin, Bawaslu itu juga melakukan edukasi ya, kayak banyak yang belum tahu nih, kayak apa sih politik uang, apa itu hoax, apa itu apa ya, kayak istilah-istilah dalam kepemiluan yang mungkin orang-orang awam itu Not familiar with. Iya, belum familiar gitu. Jadi kita jelasin melalui media sosial, Instagram, TikTok, dan Facebook Bawaslu Jakarta Barat gitu. Jadi jangan lupa follow ya. Oke, Yosma, next topic. As a person who work in Bawaslu and also as rakyat, menurut Yosma, pemilu tuh penting nggak? Of course it's important ya, karena kan kita negara demokrasi dan pemilu itu tuh sebagai salah satu wujudnya gitu. By the end of the time, ketika kita negara demokrasi dan kenapa harus pemilu, itu tuh kita juga yang menentukan who's our next leader, dan nggak cuma presiden dan wakil presidennya aja, tapi juga termasuk pimpinan-pimpinan di bawahnya.
Oke, nice. Sebenarnya nih sahabat Bawaslu banyak banget ya yang mau kita jelasin tentang pemilu tuh penting atau enggak sih, lalu tentang golput atau golongan putih, lalu juga tantangan terbesar dalam pengawasan pemilu. Nah, topik-topik itu akan kita bahas di episode selanjutnya karena we only introduce this program as our new program gitu. This is supposed to be the beginning of our whole podcast. Alright sahabat Bawaslu, terima kasih sudah menonton podcast perdana ini. Nantikan pembahasan-pembahasan seru lainnya bersama narasumber kami di Bawaslu Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya.